Awas, kalimat Allah bukan zikir. Nah, tuh. Kalimat Allah bukan zikir. Tidaklah seseorang dapat pahala dengan menyebut Allah. Awas. Nah, Allah, Allah, Allah. Nggak dapat pahala. Dia muqayyadah, diikat baru dapat pahala. Diikat dengan zikirnya. Allahnya kita subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, baru jadi pahala, jadi zikir. Tapi Allah doang, kalimat Allah bukan zikir. Awas. Ya? Karena kaum musyrikin dan kufar juga menyebutkan kata-kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun keadaan kita, bagaimanapun pilihan kita, tetap kita saling mendoakan dengan doa yang sama. Ini saya tanggapi salah satu dari ceramah Ustadz Bajeri kalau tidak salah ya. Beliau ini dikenal sebagai Ustadz Salafi atau Wahabi atau apalah. Nah, dalam ceramah beliau ini kita paham maksudnya mengkritik orang-orang yang zikirnya itu misalnya Allah, Allah, Allah gitu. Jadi menyebut satu kata saja walaupun diulang-ulang ya. Tidak diikuti oleh kalimat-kalimat misalnya la ilaha illallah ya, kalimat tauhid atau subhanallah, kalimat tahmid, alhamdulillah ya, tasbih tadi, atau la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Tapi cuma Allah, Allah. Nah, kata orang ini ada dua kesimpulan. Yang pertama tidak disebut zikir, dan yang kedua tidak berpahala. Nah, sekarang mari kita kaji dua pernyataan itu. Pertama saya ambilkan dari kitab ulamanya dia, yaitu Ibnu Taimiyah. Karena kita tahu Salafi Wahabi itu rujukannya adalah Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kalau ulama-ulama Arab Saudinya itu misalnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, termasuk juga Syekh Muqbil dan sebagainya. Sekarang kita bacakan dulu kitabnya Ibnu Taimiyah. Wa dzikru bil ismil mufradi, menyebut isim yang tunggal ya. Artinya itu menyebut nama Allah saja gitu ya. Mudhiron, dengan cara yang menyebutkan itu terang benderang atau terdengar ya. Au mudmiron, atau dengan cara dia menyembunyikan, artinya sir dalam hati saja ya. Kalau dibaca mudmiron. Kalau dibaca mudharon berarti diucapkan secara terang. Au mudmaron, atau diucapkan secara tersembunyi, tidak terdengar. Bid'atun fi syar'i, adalah bid'ah di dalam syariat. Jadi sebetulnya kalau kata Ibnu Taimiyah bukan tidak berpahala tapi berdosa. Artinya dilarang. Karena bid'ahnya di dalam syariat. Kita tahu dalam Salafi Wahabi itu bid'ah dalam syariat itu tercela, haram. Yang boleh itu hanya bid'ah secara bahasa. Jadi Ustadz ini sudah keliru kalau hanya bilang tidak berpahala. Mestinya dia bilang berdosa. Tapi apa berani dia bilang berdosa orang menyebut Allah, Allah itu. Kan gak berani. Akhirnya kan tidak jelas fatwanya. Dia ikut Ibnu Taimiyah yang mengatakan itu bukan zikir ya. Artinya bukan zikir seperti yang kita kenal berpahala. Dia bilang tidak berpahala tapi dia tidak berani bilang berdosa. Sementara Ibnu Taimiyahnya berdosa. Kenapa berdosa? Karena bid'ah secara syariat. Merubah hukum syariat atau membuat-buat hukum syariat. Jadi ingat, kalau kita ikut ulama itu konsisten. Kalau ikut Ibnu Taimiyah ya pertegas bid'atun fi syariah. Bid'ah di dalam syariat. Artinya kamu membuat-buat ajaran agama baru. Kemudian wa khata'ul qauli wal lughah, dan bahkan itu juga salah secara ucapan dan juga secara bahasa. Nah, alasannya kan sama. Fa innal ismal mujarrada, karena sesungguhnya nama Allah yang mujarrad, yang hanya satu kata, Allah 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 itu ya. Laisa huwa kalaman, tidaklah hal itu adalah sebuah kalam. Artinya bukan narasi yang bisa difahami. Kalam dalam bab nahwu ya. Yang minimal tarkib kan ada susunannya gitu. Kalau cuman Allah Allah nggak ada subhana, itu bukan kalam katanya. La imanan wala kufran, tidak mengandung keimanan juga tidak mengandung kekafiran. Artinya tidak menjadikan orang itu beriman dengan menyebut Allah saja, tidak membuat orang itu juga kafir dengan menyebut Allah saja. Itu kan sama alasannya dengan tadi. Orang kafir juga mengucapkannya. Artinya sebetulnya dia mau menyampaikan fatwanya Ibnu Taimiyah, cuma mungkin nggak berani untuk mengatakan itu haram. Sehingga cuma bilang tidak berpahala. Begitu ya. Begitu ya. Kemudian sementara yang mengamalkan itu ya, yang banyak kita dengar ada thariqah atau apa yang zikirnya Allah, Allah, Allah dan sebagainya.
Lagi pula agak aneh juga, masa orang nyebut Allah terus nggak berpahala, terus bukan zikir, kan agak aneh sebetulnya ya. Maka bagaimana cara menjawabnya? Ah, ini kita ambil fatwanya Imam Ar-Romli ya. Imam Romli ini adalah ulama muktamad madhab Syafi'i yang mutakhirin ya, sejajarnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Fatwa Ar-Romli, su'ilah, ditanyalah Imam Romli itu an qaulil qaili, tentang hukum ucapan seseorang yang berkata fi majlis dzikri, di sebuah majlis zikir, Allah 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 ya. Jadi ada majlis zikir yang zikirnya itu Allah 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 itu saja ya. Ini saya tarik ke fikih ya. Kenapa? Karena ini hukum muamalah ya, hukum perbuatan, hukum ibadah ya. Muamalah maksudnya ibadah ya, bukan muamalah jual beli, maksudnya praktik lah ya. Karena kadang muamalah itu kamu pahami seperti transaksi. Ya muamalah itu ya transaksi kepada Allah, ibadah ya. Kalau secara bahasa ya perbuatan lah, gampangnya begitu. Fi halin, dalam keadaan sohuhu, di mana mereka meneriakkan ya. Jadi yang berkumpul itu sohu, meneriakkan Allah itu, Allah 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 itu ministirok, karena mungkin terbawa ya. Atau khusyuk lah bahasanya ya. Maka pertanyaannya, hal yusamma dzikron, apakah itu disebut zikir? Apakah menyebut Allah Allah itu disebut zikir? Wa idza qultum bi annahu, apabila Anda menjawab bahwasanya hal itu la yusamma dzikron, tidaklah disebut hal itu dzikron sebagai zikir, hal yusabu alaihi, apakah berpahala atau apakah dicatat sebagai pahala atas orang yang mengucapkannya atau atas zikir itu, amla atau tidak. Jadi pertanyaannya rinci, itulah ya. Ada orang berkumpul terus berzikir, khusyuk Allah, Allah, Allah. Apakah itu disebut zikir? Nah, misalnya tidak disebut zikir, apakah masih berpahala? Begitu ya. Perhatikan jawabannya. Fa'ajab, maka Imam Romli menjawab, bi'annahu, bahwasanya seperti yang kamu tanya itu, atau Allah, Allah itu, la yusamma dzikron urfan, tidak disebut zikir orfan secara orf. Artinya pemaknaan zikir yang kita kenal ya Allah Allah saja tidak disebut zikir. Jadi dibatasi di sini orfan ya. Entah orfan itu bisa ditarik kepada makna istilahi ya atau syar'i lah. Dalam syariat itu disebut zikir itu biasanya menyebut kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau membaca Al-Qur'an atau doa, itu namanya zikir. Membaca basmalah itu namanya zikir. Jadi zikrullah di dalam Al-Quran itu biasanya adalah kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik kepada Allah, memuji Allah, bersyukur, bertasbih, mensucikan, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya. Kalau secara bahasa zikir ya mengingat, ya kalau secara bahasa bisa saja ya. Ya mengingat Allah ya ingat, baik ingat secara lisan atau ingat secara hati. Kalau secara lisan itu talafut, tetapi dalam kitab Al-Mufradat kalau tidak salah ya, kadang dzakaro itu atau menyebut itu atau zikrun itu bisa bermakna menyebut lisan, bisa juga bermakna menghafal dalam hati. Walaupun secara populer disebutnya kalau dalam hati itu menghafal ya, ihtirazun fil qalbi itu hifdun. Kalau idhar bil lisan itu namanya zikrun ya, menyebut ya. Jadi kalau secara bahasa ya menyebut. Cuma kalau zikir yang kita kenal sebagai ibadah, maka ini tidak termasuk sebetulnya. Kan begitu jawabannya. Artinya Ustadz itu ada benarnya ketika mengatakan itu bukan zikir seperti yang kita kenal. Nah, kita lanjutkan jawabannya Imam Romli itu. Kenapa tidak disebut zikir? Li'adami ifadatihi, karena tidak mengandung faidah. Artinya faidah itu hal yang bisa difahami ya, bukan kegunaan. Kalau kamu sebut nama Allah nggak berguna, kurang ajar. Ini masuknya kepada dalam dialektika kita, kalau satu kata itu memang tidak difahami. Ghair mufid lah kalau dalam bahasa jurmiyahnya itu. Karena minimal biasanya murakkab, tarkib ya. Jadi kalau satu kata tidak bisa difahami ya. Nah, sama dengan kata Ibnu Taimiyah, bukan kalam gitu. Makanya tidak disebut zikir. Jadi zikir itu mesti rentetan bahasa yang bisa difahami ya, kalimat tahmid dan sebagainya. Cuma kalau ikut Imam Romli, apakah berpahala atau tidak? Nah, ini kita lanjutkan jawabannya Imam Romli. Lakinnahu yusabu liqasdi az-zikri. Tapi itu tetap berpahala karena dia niatnya berzikir. Ucapannya Allah Allah tapi niatnya zikir. Jadi jangan serampangan itu bukan zikir tidak berpahala. Jadi ikut ulama siapa ente? Ikut Imam Romli mengatakan bukan zikir ya berpahala. Niatnya zikir. Ya enggak ada orang nyebut Allah Allah itu enggak niat zikir, memang niat apa? Niat nyanyi. Kan begitu. Kalau ikut Ibnu Taimiyah bukan zikir ya, tetapi itu juga adalah perbuatan yang salah ya. Melenceng ya. Bid'ah dalam syariat.
Kalau ikut Imam Romli ya walaupun itu tidak disebut zikir secara kebiasaannya, tapi tetap dianggap berpahala karena itu niatnya zikir. Ya. Lalu di compare dengan hukum dalam fikih kama anna dzal hadasi, bahwa sebagaimana seperti seseorang yang memiliki hadas al-akbar yang besar ya, hadas besar, junub dan sebagainya, afimun dia berdosa binutkihi dengan sebab dia mengucapkan biharfin satu huruf saja, wahidin satu ya, minal Qur'ani yang ada di dalam Al-Qur'an, biqasdil qiraati, kalau niatnya membaca. Jadi kamu sedang berhadas besar, tidak boleh membaca Al-Quran toh. Kemudian kamu sebut satu huruf saja. Ya, misalnya dalam Quran itu ada alif lam mim, kamu sebut alif saja. Atau dalam Quran ada ha mim, kamu sebut ha saja. Apalagi satu kata. Misalnya roji'un. Misalnya termasuk Allah. Di Al-Quran kan ada semua. Misalnya termasuk alladzi dan sebagainya. Kalau niatnya kamu membaca Quran, jangankan satu kata, satu huruf saja, ya, itu sudah dianggap berdosa. Ya. Li'annahu, kenapa begitu? Karena dia nawa telah berniat atau bersengaja maksiatan kepada sebuah maksiat. Apa maksiatnya? Kamu dalam keadaan tidak boleh membaca, kok niat membaca. Artinya kamu sengaja melanggar. Wa syara'a, dan dia telah masuk atau melaksanakan fiha di dalam maksiat tersebut. Wa illam yusammah, walaupun ya, dia itu tidaklah mungkin disebut qari'an adalah orang yang membaca Quran. Ya, jadi logikanya begini. Ada orang sedang tidak boleh membaca Quran karena hadas besar, misalnya haid dan nifas. Ya. Kemudian dia berniat baca Quran, yang dibaca satu huruf. Ha misalnya, atau mim, atau dua huruf lah, ha mim ya. Kalau dua huruf masih seperti orang ngaji ya, satu huruf saja. Atau nun, kan ada di Al-Quran itu nun. Secara uruf tidak mungkin dia disebut sebagai orang yang baca Quran, tetapi dia bisa berdosa kalau niatnya membaca Quran. Begitu juga orang menyebut Allah, secara uruf tidak disebut berzikir, karena zikir punya definisi sendiri, yaitu minimal kalamnya mufid. Tetapi kalau niatnya berzikir berpahala. Itu Pak ulama membahas ya. Jadi logikanya main gitu. Runtutannya jelas. Konsekuensi hukumnya jelas ya. Saya pertegas yang terakhir mungkin biar agak jelas. Ada orang cuma menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi niatnya berzikir. Maka orang itu berpahala karena niatnya berzikir. Walaupun yang disebutkan itu secara lazimnya tidak disebut zikir. Artinya zikir itu harus kalimat yang mengandung pemaknaan gitu ya. Seperti kalimat la ilaha illallah dan sebagainya. Ini sama dengan ya, ada orang berdosa walaupun dia tidak membaca Al-Quran secara uruf, artinya tidak disebut membaca Al-Quran secara uruf, apabila dia mengucapkan sesuatu di mana sesuatu itu ada di dalam Al-Quran ya, satu huruf ya, dan dia niatnya membaca Quran. Jadi di niatnya itu yang penting. Niat membaca Quran walaupun dengan satu huruf. Kalau dia dalam keadaan sedang tidak boleh baca Quran, maka berdosa. Di mana orang mengucapkan satu huruf tidak mungkin disebut membaca Quran. Ada orang baca Quran nun? Nggak ada ya. Urufnya biasanya ya, baca Quran itu minimal satu ayat. Bahkan kamu membaca Al-Ladzi, nggak ada orang sebut kamu baca Quran. Bisa aja percakapan sehari-hari itu. Atau kamu menyebut huwa. Tapi di dalam Al-Quran itu ada. Jangankan sampai huwa. Hu saja itu ada dalam Al-Quran. Kalau kamu menyebut satu huruf, tujuannya adalah untuk membaca Quran. Walaupun secara uruf, artinya orang taunya tidak mungkin menganggap kamu membaca Quran. Atau kamu tidak mungkin dianggap sebagai orang yang membaca Quran. Tapi kamu niatnya membaca. Dan yang kamu baca itu memang bagian dari Al-Quran. Kamu sudah berdosa. Sama dengan zikir. Kamu cuma nyebut Allah. Itu sudah serangkaian dari kalimat zikir. La ilaha illallah, ya ada Allahnya. Ya berpahala ya. Berpahala. Begitu Pak ya. Allahumma tina hada sabru.